kepada jemaat yang telah memberi perhatiannya kepada gereja ini, kiranya Tuhan memberi berkat yang berkelimpahan. Untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 388 ayat 1 sampai dengan ayat ketiga. Di ayat ketiga kita sama-sama bangkit berdiri. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengucap kebaikan Tuhan. Haleluya. Marilah
supaya iman kami semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup, agar kami selalu mengingat bahwa kami bangkit dari kematian seperti Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dengan ayat yang ketiga. seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Demikian firman Tuhan. Marilah kita berdoa untuk meminta kekuatan dan melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 6 ayat 3 dan ayat 4.
marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau Maha Murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang kepadamu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan atas pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 351 ayat yang kedua. Dan semua yang turut berzina mengikuti dia, yakni berzina dengan menyembah Molok. Orang yang berpaling kepada Allah atau kepada orang, yakni yang berzina dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menentang orang itu dan menyatakan dia dari tengah-tengah bangsa. Maka kamu menguruskan dirimu dan kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 363 ayat 1 dengan ayat yang ketiga.
kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga
memperkenankan warta jemaat. Shalom. Warta jemaat bagi kita Minggu tanggal 12 April 2026. Warta jemaat dengan topik Mangolu di Bagasan Paramin Abadia dalam bahasa Indonesia, hidup dalam kekudusan. Nama minggu kita hari ini Quasimodo Geniti, artinya dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 2. Statistik jumlah jemaat yang mengikuti ibadah boleh kita lihat di warta jemaat yang sudah terkirim di dalam grup wilayah masing-masing. Ketiga, Dewan Koinonia, pembekalan kategorial seksi di Dewan Koinonia. Pada hari Minggu 19 April 2025 yang akan datang akan dilaksanakan pembekalan kepada pengurus baru kategorial atau seksi dan subseksi sekolah minggu, remaja, NHKBP, perempuan, AMA, dan lansia. Acara dimulai pukul 11.00 WIB atau setelah selesai ibadah minggu bertempat di gedung sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. 4. Dewan Merturia. 5. Dewan Diakonia. Gerakan Rp5.000 untuk diakonia sosial HKBP Makassar. 6. Kesekretariatan. Pada hari ini Minggu 12 April 2026 kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar untuk panitia tahun transformasi tahun 2026. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. 7. Pelayanan. Kebaktian wilayah pada hari Selasa tanggal 14 April 2026 di wilayah Efesus di rumah keluarga Aman Calon Situa S. Sianipar, Inang SP Boru Pasaribu, alamat atau tempat di gedung sekolah minggu. Pada hari Rabu 15 April 2026 di wilayah Galilea di rumah Amang P. Siregar Inang Situa E. Borusilai bertempat di gedung sekolah minggu. Hari Rabu 15 April 2026 di wilayah Kolose di rumah keluarga Amang AI Silalahi Inang R. Borumanurung, alamat Perum Gria Angkam Harapan Blok I nomor 1. Rabu 15 April 2026 di wilayah Filipi di rumah keluarga Amang Jose G. Saragi Inang Irene D. Borusimombi, alamat Jalan Yusuf Beauty Citra Garden Blok I nomor 60 Goa. Kebaktian wilayah masuk pukul 19.00 WIB. Yang 72, sakramen perjamuan kudus di rumah. Pada hari Sabtu tanggal 4 April 2026 dan hari Senin tanggal 6 April 2026 dalam rangka Jumat Agung, Gereja HKBP Makassar telah melakukan sakramen perjamuan kudus di rumah jemaat. Adapun jemaat yang menerima sakramen perjamuan kudus adalah 1. Di rumah keluarga Nyonya W. Nebaho KR Boru Pasaribu wilayah Kolose. 2. Di rumah keluarga Has Terus Pane R. Boru Siregar wilayah Kolose. 3. Di rumah keluarga Rubun Boru Siagian wilayah Efesus. 8. Pengumuman 8A1 Kor wilayah yang melayani di ibadah minggu.
pada hari Minggu 19 April 2026 yang akan datang, KOR wilayah yang mengisi paduan suara di Gereja Bahasa Batak adalah wilayah Korintus. 8A2 ibadah di pos pelayanan Goa. A21 pada hari Minggu 12 April 2026, paduan suara yang melayani ibadah Minggu di pos pelayanan Goa adalah KOR Remaja. A22 pada hari Minggu 19 April 2026 yang akan datang, paduan suara yang melayani ibadah Minggu di pos pelayanan Goa adalah paduan pada hari Kamis. 8A3 ibadah pos pelayanan Pare-Pare. Pada hari ini Minggu 12 April 2026 yang akan dilaksanakan ibadah Minggu di pos pelayanan Pare-Pare yang dipimpin oleh Amang Pendeta RJ Simamora MTH MM, Pendeta Resort HKBP Resort Sulawesi Selatan, dengan liturgis Ketua RD Siahan SE CTC wilayah Galilea. Ibadah masuk pukul 16.00 WITA. Tuhan Yesus memberkati semua jemaatnya. 8A4 undangan rapat panitia tahun transformasi tahun 2026. Pada hari Senin 13 April 2026, Ketua Panitia Tahun Transformasi tahun 2026 mengundang semua panitia tahun transformasi tahun 2026 untuk mengikuti rapat, dan rapat dimulai pukul 19.30 WITA bertempat di gedung sekolah minggu. 8A5 pencarian dana panitia transformasi. Pada hari Minggu 12 April 2026, panitia tahun transformasi tahun 2026 akan mengadakan pencarian dana melalui penjualan makanan di halaman gereja. Adapun pencarian dana tersebut untuk pelaksanaan hari ulang tahun ke-65 dan Pesta Huria HKBP Makassar. Panitia sangat mengharapkan partisipasi semua jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Bagian B, jemaat yang sakit. Mohon dukungan dan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang dalam kelemahan tubuh, baik di rumah maupun di rumah sakit. Yang pertama, Nyonya Insinyur M. Simatupang KR Borus 5 juta. Kedua, Nyonya Sintua B. Bajanahor JG Boru Manula. Ketiga, Nona Parulian Boru Pasaribu. Keempat, Amang Aha Manurung. Kelima, Nyonya W. Naibaho KR Boru Pasaribu. 6. Nyonya Iji Sitorus C. Boru Panjaitan. Ketujuh, Nyonya MP Silitonga F. Boru Samosir. Kedelapan, Nyonya V. Silaban R. Boru Pakpahan. 9. Amang H. Sitorus Pane. 10. Amang SPP Pasaribu. 11. Regina Boru Sitorus. 12. Sader Aksio M. Sitopul. 13. Nyonya R. Sihobin HBP Boru Butagau. 14. Amang Erjuki Lumban Gau. Bagi jemaat yang keluarganya sakit, agar memberitahukan kepada sekretaris gereja. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya yang sakit. Bagian C, jemaat yang berulang tahun kelahiran. Ulang tahun kelahiran remaja dan dewasa ada 16 orang. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 1 orang. Ulang tahun pernikahan ada 4 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Bagian E, jadwal pemakaian gereja bisa kita baca di WhatsApp kita yang telah di-share di grup wilayah. Begitu juga jadwal pemakaian soko ada di WhatsApp yang telah di-share.
bagian 2 umum itu pemasukan, keuangan dan pengeluaran kita. Ada juga di warta yang telah di-share di grup wilayah masing-masing. Demikian warta jemaat kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 49 mulai dari ayat 1 dan kita memberikan persembahan. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, firman Tuhan yang akan sampai untuk kita dalam ibadah kita pada hari ini di Minggu Kuasi Monogeniti yang dari 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai ayat 16.
1 Petrus 1 ayat 13 sampai 16, saya akan bacakan untuk kita. Kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyertaan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab Aku kudus. Demikian firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Baru 1 minggu kita melewati Paskah. Paskah selalu dihubungkan dengan peringatan tentang kematian dan lanjut dengan peringatan tentang kebangkitan Yesus. Itulah peristiwa yang paling sakral bagi gereja atau bagi orang percaya. Karena melalui kematian Yesus Kristus, di sana kita ikut bersama Dia mati. Dan juga melalui kebangkitan Yesus, kita bersama-sama dengan Yesus telah dibangkitkan. Artinya, setiap orang yang percaya kepada Yesus, dia telah ikut mati dalam dosanya, ikut mati dalam kuasa kegelapan, tetapi di dalam Yesus Kristus dia dibangkitkan kembali sama seperti Yesus yang telah mati pada hari yang ketiga. Berarti ada suatu proses perubahan, ada suatu proses peralihan dari manusia lama ke manusia baru, dari hidup lama ke hidup baru, sama seperti Yesus yang telah bangkit. Yang selalu kita gambarkan, hidup baru yang telah dianugerahkan Yesus bagi kita. Berarti kalau kita melihat dari tahun gerejawi, masih 1 minggu kita berjalan di dalam hidup baru. Kalau sudah berjalan di dalam hidup baru, berarti kita harus mengingat bahwa kita sudah dibaharui dari manusia lama ke manusia baru. Berarti kita akan diajak, kita diingatkan untuk melangkah ke depan. Tetapi ingat bagaimana kita melangkah ke depan setelah kita dibaharui, atau setelah kita disucikan, setelah kita diselamatkan, setelah kita dirubah dari manusia lama ke manusia baru. Itu yang mau diingatkan oleh Petrus, seperti yang kita baca dalam nats pada hari ini, yaitu dari ayat 13 sampai ayat 16. Ada beberapa poin yang harus kita persiapkan dalam diri kita untuk melangkah sebagai manusia baru, supaya kita tidak terjebak oleh masa-masa kegelapan lagi, supaya kita tidak terjebak oleh masa-masa dosa dan kuasa iblis kembali, seperti masa sebelum kita dibaharui melalui Yesus Kristus. Makanya Petrus mengatakan, seperti yang kita katakan, siapkanlah akal budimu, siapkan akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu. Ini salah satu cara untuk bisa kita merawat kehidupan yang baru sebagai manusia yang baru. Mempersiapkan akal budi berarti segala sesuatu yang kita pikirkan, apapun dalam kehidupan kita, harus waspada dan juga harus mempersiapkan itu sesuai dengan apa yang telah kita terima dan apa yang kita telah pegang pada hari ini, yaitu hidup suci dan hidup baru di dalam Kristus. Di situ kita harus menjaga harta itu dengan waspada, menjaga harta itu dengan selalu dengan akal budi kita, supaya itu bisa kita rawat dengan baik. Kewaspadaan dan juga melalui akal budi yang bisa kita gunakan
itu akan menjamin kita bisa melangkah dan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, bahkan seperti topik minggu, menjaga kekudusan hidup kita. Yang kedua yang diajak oleh Petrus, yang kita letakkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang telah menerima hidup baru, yaitu meletakkan pengharapan. Karena pengharapan itulah yang akan kita tuju ke depan. Itu yang mau kita raih ke depan, atau itulah menjadi idaman hidup orang percaya. Idaman kita yang kita harapkan, yang mau kita terima dan yang mau kita nikmati ke depan. Meletakkan pengharapan itu ke depan melalui meletakkan itu di dalam pengharapan bahwa kesucian, anugerah, keselamatan yang telah diberikan oleh Yesus atau yang dianugerahkan Yesus dalam kehidupan kita itu menjadi dasar kita untuk meletakkan pengharapan kita ke depan. Berarti bukan angan-angan lagi, sudah suatu kepastian yang kita terima dari Tuhan melalui anugerah di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga kita meletakkan itu pengharapan kita di dalam iman. Pengharapan itu kita letakkan di dalam penebusan Yesus Kristus atau di dalam hidup baru, sehingga itu yang mendorong kita untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Itu menjadi dasar kita juga untuk waspada dan juga melalui akal budi kita untuk menjalani apa yang akan kita jalani dalam kehidupan. Ada contoh yang paling konkret yang diajarkan oleh Petrus bagaimana kita untuk melangkah setelah kita diselamatkan, setelah kita dibaharui, setelah kita memasuki hidup baru melalui kematian dan kebangkitan Yesus, yaitu quasi-modo geniti. Quasi-modo geniti artinya sama seperti bayi yang baru lahir. Kenapa digambarkan kita mau seperti bayi yang baru lahir untuk melangkah ke depan, untuk menerima kehidupan ini, untuk mempertahankan anugerah Tuhan yang telah dianugerahkan bagi kita, yaitu hidup baru. Mari kita coba melihat kenapa anak baru lahir menjadi contoh teladan yang diajarkan oleh Petrus untuk kita. Ternyata anak yang baru lahir pasti dia akan tergantung dan bergantung kepada ibunya. Karena dia belum bisa mandiri, belum bisa dewasa, selalu mengharapkan bimbingan, mengharapkan kehidupan, mengharapkan air susu dari ibu, sehingga dia bisa hidup dan bisa semakin berkembang, dia bisa semakin besar. Bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara pemikiran. Bukan hanya dengan pemikiran, tetapi juga untuk melakukan aktivitas selalu tergantung kepada ibunya atau yang melahirkan dia atau yang membesarkan dia. Ini menjadi gambaran bagi kita orang yang baru menerima hidup baru. Kita diajar seperti anak bayi yang baru lahir, tergantung kepada yang memberi kasih karunia. Itu aneh kalau seorang anak yang baru lahir terus lari dia meninggalkan ibunya, juga mungkin. Kalau seorang anak yang baru lahir dia ngambil nasinya sendiri, makan sendiri, itu tidak mungkin. Dan dia akan selalu berharap dari orang tuanya, berharap dari orang yang merawat. Demikian juga orang percaya yang telah menerima karunia keselamatan dari Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan untuk menjalani kehidupan ini, untuk membesarkan iman kita, untuk memperkuat, memperkokoh iman kita. Selalulah tergantung kepada Tuhan. Baik secara fisik harus tergantung kepada Tuhan, tergantung kepada keselamatan itu, sehingga kita di dalam menjalani kehidupan kita secara fisik selalu terkontrol dengan kewaspadaan. Selalu kita bisa hidup di dalam akal budi yang baik, yang selalu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan dalam jiwa kita pun
kita persiapkan selalu tergantung pada Dia yang telah menyelamatkan kita. Tidak mungkin seorang anak yang baru lahir terus menasihati ibunya atau bapaknya. Demikian juga orang yang percaya, kita menerima bimbingan arahan, kita menerima petunjuk kepada Tuhan dalam menjalankan kehidupan kita sebagai orang yang telah dibaharui. Jangan menganggap diri lebih hebat dari Tuhan. Karena sering kita atau sering manusia merasa lebih hebat dari Tuhan. Bahkan dia merasa lebih luar biasa mengatur kehidupannya, luar biasa, lebih luar biasa dari Tuhan. Itu harus kita hindari. Karena orang yang mengandalkan pikirannya, orang yang mengandalkan kepadanya, berarti dia mengabaikan kehidupan, apalagi anugerah Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Karena akhir dari orang yang mengandalkan pikirannya atau orang yang mengandalkan kekuatannya, dia terbatas, hanya beberapa. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang mengharapkan bimbingan, arahan, bahkan juga petunjuk Tuhan di dalam kehidupan kita, itu akan sampai kekal. Bahkan bisa kita kategorikan orang yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, berarti meletakkan pengharapannya kepada Tuhan untuk melangkah atau untuk menjalani kehidupan di dunia. Apalagi secara rohani, apalagi secara iman, kita betul-betul diajak untuk selalu berpaut kepada Tuhan. Iman yang baru dibaharui, jangan mau digoda oleh keinginan-keinginan, kalau dalam bahasa kita dikatakan nafsu duniawi. Ternyata nafsu duniawi, keinginan dunia ini sangat kuat mempengaruhi iman seseorang, sangat kuat menggeser iman seseorang kalau dia tidak waspada, kalau dia tidak tergantung kepada orang atau yang kita percaya, yaitu Yesus yang telah menyelamatkan kita. Di sana kita diajak untuk selalu beriman kepada, bahkan mendewasakan iman kita sehingga kita selalu tergantung pada Dia, bahkan pengharapan kita kepada Dia di tengah-tengah kehidupan kita. Keinginan dan hawa nafsu itu sangat berpotensi membawa orang beralih dari kekudusan atau dari hidup kudus menjadi tidak kudus. Bahasa kudus memang simpel untuk kita dengar dan kita katakan. Bahkan menurut pikiran hanya sementara, hidup kudus itu gampang. Tapi kenyataan untuk mempertahankan kekudusan itu sangat susah dalam kehidupan kita kalau kita hanya mengandalkan duniawi, hanya mengandalkan pikiran kita, hanya mengandalkan logika kita, kalau hanya mengandalkan kuasa-kuasa dunia di tengah-tengah kehidupan ini. Tidak ada seorang pun yang bisa mempertahankan kekudusannya kalau dia tidak tergantung atau tidak terpaut kepada Tuhan yang telah membersihkan kita, yang menyucikan kita, yang menguduskan kita. Karena kekudusan bukan usaha manusia, kekudusan bukan karena perbuatan-perbuatan yang baik kita lakukan, tapi semata-mata anugerah Tuhan yang kita terima dalam kehidupan kita, semata-mata anugerah yang telah diberikan Allah kepada setiap orang yang mau percaya. Hanya rahasia yang bisa menerima kekudusan itu, menerima kebebasan itu, yaitu iman kepada Dia. Tetapi orang yang telah beriman dan telah menerima keselamatan itu, baru dia punya tanggung jawab untuk melakukan yang baik, untuk melakukan buah-buah yang baik di dalam kehidupannya. Jadi dia bergerak, dia melakukan sesuatu dalam hidupnya, itu berangkat dari iman, karena dia mengenal
karena dia percaya, karena dia tahu dia telah diselamatkan atau dia telah dibaharui oleh Yesus Kristus melalui penebusan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, mari kita berdalam bagaimana kita untuk bisa hidup sebagai orang yang selalu terpaut dan tergantung kepada Tuhan, sama seperti bayi yang baru lahir. Anak yang baru lahir tentu dia akan menangis kalau dia haus. Ya, apalagi ibu-ibu pasti tahu itu. Dan mungkin bapak-bapak pun tahu kalau anak baby di keluarga, anaknya yang nangis pasti bilang, kasih minum dan nangis. Selalu dia membutuhkan untuk bisa dia keluar dari kehausan. Karena dia haus membutuhkan air. Kebutuhan air bukan hanya menyejukkan kehausannya, tetapi sekaligus itu menjadi sumber supaya dia semakin berkembang di dalamnya. Demikian juga orang percaya. Demikian juga orang-orang yang telah diselamatkan. Kita pasti sama seperti anak-anak yang baru lahir, memiliki banyak kehausan dalam kehidupan. Haus akan kehidupan badannya jasmani. Haus akan mungkin pujian-pujian untuk jiwa kita. Haus untuk menetapkan jaminan hidup kita. Kehausan ini bisa saja terpenuhi dengan hal-hal yang lain. Tapi ingat, harus seperti ini, harus seperti anak yang baru lahir. Asupan yang diberikan kepada anak yang lahir tentu susu yang murni, makanan yang murni. Dia bisa merasakan nikmatnya kalau dia diasupi dengan susu yang murni dari mamanya atau kebutuhan yang bisa dan yang sesuai dengan pertumbuhan. Tapi kalau ada anak yang baru lahir terus dikasih kopi, pasti anaknya tidak sehat. Anak yang nangis karena haus dikasih air panas, pasti dia nangis. Atau minuman-minuman yang lain, atau dikasih Sprite atau Coca-Cola, pasti dia akan sakit. Menurut pandangan manusia itu bisa. Demikian juga dalam kehidupan kita, di dalam kehausan kita, kalau kita isi dengan hal-hal yang aneh-aneh, apalagi untuk mengisi keinginan-keinginan kita, itu yang berbahaya. Tapi kalau kita isi dengan firman Tuhan, keyakinan kita kepada Tuhan, di dalam mengisi semua kehausan kita, di sana akan terpenuhi keinginan kita, bahkan kita akan berkembang dan semakin kuat sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan ini. Itu yang pertama yang mau kita lihat, bagaimana anak yang telah menerima kehidupan dari kedua orang tuanya, dan kehidupan itu yang membuat dia sejuk perasaannya, bahkan dia bisa berkembang, bertumbuh dalam kehidupan. Yang kedua, anak-anak tidak akan mau melepaskan dirinya dari orang tuanya. Sejak lahir dia, karena sudah dekat dengan orang tuanya, pasti dia akan melekat pada orang tuanya. Memang kadang-kadang ada anak juga yang agak berbeda. Kalau dia diambil dari orang tuanya tidak masalah. Tapi secara umum, anak-anak yang baru lahir, anak-anak yang sedang masih berawat, pasti dia akan menginginkan melekat pada orang tua. Kenapa harus melekat kepada orang tua? Karena dia akan merasakan kalau dia sama orang tuanya, melekat sama orang tuanya akan selalu memenuhi apa yang dibutuhkan di dalam hidupnya, bahkan merawat dia dengan baik. Tetapi memang
memang dalam kenyataan kalau dia berlari ke orang yang lain pasti bisa berbeda perawatannya, karena orang lain tidak tahu apa keinginan, apa yang diharapkan anaknya, biarpun dia belum bisa bicara. Demikian juga orang percaya yang telah menerima keselamatan dari Bapa di surga, menerima keselamatan melalui Yesus Kristus. Dia tahu apa yang kita butuhkan, karena dia telah memberi keselamatan itu bagi kita untuk merawat itu. Sangat dibutuhkan melekat selalu kepada Yesus di dalam kehidupan ini, sehingga terpenuhi segala kebutuhan, terpenuhi segala harapan, terpenuhi untuk merawat kehidupan kita, apalagi merawat iman kita. Tetapi kalau kita kasih kepada orang lain, kita kasih kepada kuasa yang lain, kita kasih kepada dunia ini untuk merawat hati kita, merawat iman kita, tentu itu akan berbahaya dalam kehidupan kita. Apalagi kita kalau kembali kepada iblis, kuasa kegelapan, pasti kita akan diarahkan ke hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan untuk berbuat yang tidak baik dalam kehidupan ini. Untuk itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita diajak, kita dipanggil supaya selalu berpaut, selalu melekat kepada Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Bagaimana kita untuk bisa melekat selalu kepada Tuhan dalam kehidupan ini? Ada beberapa cara yang selalu diajarkan, dibimbing untuk kita untuk selalu melekat. Selalulah belajar pada firman. Itu yang mendekatkan kita kepada Tuhan. Kalau kita belajar akan firman-Nya, akan mengarahkan kita untuk bisa selalu memegang Tuhan, tidak melepaskan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Tetapi bukan hanya membaca Alkitab, tetapi juga berdoa setiap saat, karena hubungan kita dengan Tuhan di dalam doa. Doa itulah tadi yang menghubungkan kita dengan Tuhan setiap saat. Jadi kita dipanggil jangan jemu-jemu berdoa, selalu berdoa setiap saat, dalam setiap kondisi dan keadaan kita berdoa memohon kepada Tuhan dan hidup bersama dengan Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Itulah yang membimbing kita dan itulah yang mengarahkan kita, bahkan itulah yang membuat kita melekat dengan Tuhan dalam kehidupan. Dan orang yang melekat kepada Tuhan, dia pasti menetapkan teladan dalam hidupnya adalah Tuhan Yesus. Dalam melakukan tugas dan tanggung jawab kita, dalam melakukan semua aktivitas kita dalam kehidupan ini harus berdasarkan atau harus meniru Tuhan Yesus. Itulah bukti orang yang selalu melekat kepada Yesus. Sama seperti anak yang melekat kepada orang tuanya, selalu dia akan meniru orang tuanya. Orang yang telah diselamatkan, orang yang telah menerima kehidupan baru, dia akan selalu membuat Yesus teladan dalam. Keteladanan Yesus yang paling dalam dan yang paling luar biasa kita nikmati, dia rela berkorban demi keselamatan kita, dia rela mati demi keselamatan kita, dan itu menjadi acuan bagi kita, pengorbanan dalam kehidupan ini. Pengorbanan bukan berarti kita bisa dan mau mati demi orang lain tanpa ada dasar kita melakukan pengorbanan kepada orang lain itu harus berangkat dari kasih. Kasih di dalam kehidupan kita, kasih di dalam kehidupan bersama dengan yang lain, itulah yang akan menguatkan kita, mendorong kita untuk mau hidup berkorban kepada orang lain, berkorban kepada dunia ini sebagai bukti nyata bahwa kita telah menerima keselamatan itu dari Tuhan. Susah kita mengatakan apakah kita sudah melakukan yang baik tanpa pengorbanan. Perbuatan baik harus selalu di dalamnya ada pengorbanan. Kalau masih belum pengorbanan atau tidak mengandung pengorbanan, itu belum tentu perbuatan-perbuatan baik yang kita katakan memenuhi kasih yang telah diajarkan atau yang telah dilakukan Yesus, menjadi teladan contoh bagi kita. Memang
bahasanya agak ekstrim. Tetapi itu dalam kenyataan sebagai orang yang beriman, dia harus melakukan sesuatu yang baik dengan berangkat dari pengorbanan dari diri sendiri. Mau mengorbankan diri kepada orang lain, mau mengorbankan diri demi kebaikan dunia ini sekitar kita, itulah bukti bahwa kita memang selalu melekat kepada Tuhan dan membuat Tuhan Yesus menjadi model contoh bagi kita di dalam melakukan hidup yang selalu dekat kepada Dia. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, kembali kita ke top minggu hari. Hidup dalam kekudusan. Hidup dalam kekudusan memang kalau kita coba melihat dari konteks nats ini, orang-orang Yahudi atau orang-orang yang percaya pada saat itu memang mereka selalu dikucilkan, bahkan tidak diperhitungkan karena mereka masih sedikit pada saat itu, apalagi pada masa Petrus. Pengikut Yesus pada saat itu orang-orang yang tidak diperhitungkan, orang-orang kecil. Tapi kalau Petrus mau mengingatkan mereka dan menguatkan mereka, biarpun ada penganiayaan, bahkan orang tidak memperhitungkan orang-orang yang percaya dan yang mengikut Yesus, jangan mau meninggalkan kekudusan iman, jangan mau meninggalkan kepercayaan, jangan mau meninggalkan keselamatan, jangan berlari, jangan meniru, jangan mau terprovokasi oleh sekitar. Sama seperti yang dikatakan oleh Nats yang kita baca tadi dalam Efesus, dalam kitab iman. Di situ orang Israel dilarang jangan mereka menyembah, mempersembahkan anaknya ke Allah Moloch. Meniru orang-orang yang mempersembahkan anaknya hanya untuk kebahagiaan dunia, hanya untuk sukacita dunia, rela mengorbankan anak. Itu dilarang. Bahkan Allah menolak. Jangan mau terpengaruh gaya dan juga keyakinan orang sekitar. Itu yang dikatakan melalui nats ini, agar kita mempertahankan kekudusan itu, kesucian iman kita, jangan terpengaruh dengan sekitar kita, biarpun kita minoritas. Mungkin hanya saudara 2 orang satu kelas di sekolah, mungkin hanya 2 orang satu kelas di kuliah. Selalu pertahankan kekudusan. Jangan terpengaruh karena orang banyak yang menggerogoti kehidupan. Itu yang dipanggil oleh Petrus. Hidup kudus adalah kewajiban dan tanggung jawab kita, tugas kita sebagai orang percaya. Karena Tuhan kita, Allah kita adalah Allah yang kudus, Allah yang menjadi panutan bagi kita, Allah yang kita yakini dan yang kita percaya, Allah yang selalu diajak untuk melekat dalam kehidupan kita. Kita harus kudus karena Dia harus. Karena kita tidak mungkin melekat kepada Dia yang kudus kalau kita tidak menjaga kekudusan kita. Itu menjadi panggilan bagi kita dalam ibadah kita dalam minggu ini yang diangkat dari 1 Petrus 1 ayat 13-16, hiduplah kudus karena Tuhan kita kudus, karena kita melekat kepada Tuhan, karena Dia telah menyelamatkan kita. Selalu menjaga kehidupan kita dengan waspada, jaga akal budi dan juga letakkan pengharapan hanya kepada Tuhan, sehingga kita dikuatkan menjaga kekudusan kita. Amin. Mari kita kami bersyukur Tuhan atas keselamatan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Engkau telah menganugerahkan hidup baru sehingga kami menjadi manusia baru, dan dari manusia baru kami diajak untuk selalu memperjuangkan dan juga merawat hidup baru yang Tuhan anugerahkan melalui kami selalu hidup waspada, dan juga kami tetap mempertahankan melalui akal budi yang baik, dan juga
pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Dengan meletakkan pengharapan kami dan juga keyakinan kami hanya Tuhan yang memberi kebutuhan kami, ketergantungan kami kepada Tuhan itulah yang menjadi dasar kami untuk merawat hidup baru. Dan juga kami hanya mengharapkan pengajaran dan juga pesan dan juga keyakinan kami akan kehidupan yang Tuhan berikan. Dan itu juga yang mendorong kami untuk selalu melekat kepada Tuhan di tengah kehidupan kami, sehingga kami selalu hidup di dalam kekudusan karena Allah yang kudus, sehingga hubungan kami dengan Tuhan betul-betul terjadi dan itu akan merawat kehidupan kami sampai menerima kehidupan yang kekal. Bapa di surga, tolong kami untuk menjaga kehidupan kami agar kami tidak terpengaruh dengan dunia ini, agar kami tidak mau terpengaruh dengan keinginan dan hawa nafsu dunia yang bisa menjatuhkan bahkan menodai kekudusan kami. Untuk itu Tuhan, tolong kami untuk selalu mau hanya mengandalkan Tuhan, menjauhkan hawa nafsu dari diri kami, tapi melakukan segala kehidupan kami sesuai dengan kehendak Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Bapa di surga, kami berdoa untuk jemaat yang sakit pada saat ini. Nenek Simatupang, Guru Simanjuta, Nenek Roternawa Guru Manuna, Nona Pambian Pasari, Pemahaman, Nenek Bahu Pasari, Nenek Seterus Guru Kadeta, Nenek Sekitonga Guru Samosa, Nenek Sedawan Guru Papahan, Amang Seterus Bani, Amang Sekipi Pasaribu, anak kami Regina Seterus, anak kami Sander Aksio Istanbul, dan juga Inang Siombing Guru Tagaw, dan juga Amang Berjuki Membangkau. Dialah Tuhan yang menolong mereka, memberi kesehatan, memberi kekuatan dan kesembuhan kepada mereka, agar kami pada hari-hari yang akan datang bisa bersama untuk bersekutu dengan Tuhan di tengah kehidupan kami dan juga melalui ibadah-ibadah kami di tengah gereja. Dan juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, ulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan. Kami menyerahkan dan memohon kepada Tuhan agar mereka Tuhan anugerahkan kepada mereka umur yang panjang dan kesehatan dan sukacita di tengah kehidupan mereka dan juga kebahagiaan di tengah keluarga, sehingga mereka juga semakin merasakan berkat Tuhan dan tanda perlindungan Tuhan di tengah kehidupan mereka, sehingga mereka selalu bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada Tuhan melalui kehidupan mereka. Dan juga kami berdoa untuk semua program yang akan kami lakukan di tengah gereja dan juga pelayanan-pelayanan yang akan dilaksanakan untuk hari ini di pos pelayanan Gua dan juga di pos pelayanan Pare-Pare. Janganlah Tuhan memberkati semua pelayanan di tengah gereja untuk membawa kami semakin dekat kepada Tuhan dan untuk membawa kami semakin berpaut kepada Tuhan di tengah kehidupan kami. Berkati juga semua jemaat yang ikut beribadah pada hari ini di dalam setiap pekerjaan mereka dan setiap aktivitas mereka satu minggu. Demikian juga saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir pada saat ini, kalau mereka tidak bisa hadir karena pekerjaan mereka dan juga dalam perjalanan firman Tuhan yang selalu menyertai dan melindungi mereka. Dan pada yang akan datang kami bisa bersama bertemu, bahkan bisa bersama-sama beribadah, bersekutu di tengah gereja. Bapa di surga, juga kami berdoa untuk dunia ini yang pada saat ini dalam proses untuk perdamaian dari perang Iran dan Amerika dan Israel. Biarlah Tuhan yang campur tangan dalam setiap keputusan dan juga perdamaian yang telah dibicarakan, sehingga dunia semakin aman, bahkan ekonomi bisa berjalan dengan baik, menjauhkan krisis-krisis yang mungkin terjadi di dalam dunia ini karena perang, karena perbedaan-perbedaan utama dan juga perbedaan antar bangsa
di surga, terima kasih atas kenyamanan yang kami terima di tengah bangsa kami. Berkati bangsa kami dan pemerintah kami untuk bisa mempertahankan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia ini, bisa menikmati kehidupan yang nyaman, bahkan bisa menikmati pekerjaan-pekerjaan yang mereka kerjakan menjadi sumber berkat di tengah kehidupan kami masing-masing. Berkati kami di tengah keluarga kami masing-masing dan juga anak kami. Kalau ada yang masih mau ujian Tuhan, berkati mereka. Kalau ada yang mau melanjutkan studinya ke yang lebih tinggi lagi, Tuhan yang selalu memberkati dan bersama dengan mereka. Ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima mereka. Di dalam Yesus Kristus, terima dan sempurnakan doa kami. Amin. Kita memuji Tuhan dari Bimbing Jemaat nomor 376 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan untuk panitia tahun transformasi 2026. Terimalah dan berkatilah persembahan umat ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerja Tuhan di dunia ini. Bukanlah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin.
ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.